bukan sekedar penolong. Ibu bapak, saudara-saudari, khususnya pasangan-pasangan suami istri, keluarga-keluarga Katolik, umat Allah, orang muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Bacaan-bacaan suci mengingatkan kita bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai puncak karya penciptaannya. Jauh lebih mulia dari pohon, binatang, bintang, langit, danau, marga satwa. Manusia itu begitu spesial, special edition. Dibuat dengan tangannya sendiri, dihembusi dengan rohnya sendiri, diberi akal budi, diberi kuasa untuk memelihara, menjaga, mengembangkan alam ciptaan Tuhan. Dan yang paling hebat, manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Toh Allah merasa ada yang kurang ketika dia melihat bahwa manusia itu seorang diri tanpa teman yang sepadan. Kitab suci menyebutnya seorang penolong. Ternyata, saudara-saudariku, saling melengkapi, saling menolong, saling menyempurnakan adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan dan Tuhan menghendakinya. Atas cara inilah pria dan wanita mencapai kepenuhannya. Dua menjadi satu, seperti jiwa dan raga menyatu dalam manusia yang hidup. Begitulah pria dan wanita bersatu membangun sebuah keluarga, sebuah pusat kehidupan baru dengan menjadi penolong satu bagi yang lain. Untuk kepenuhan, untuk kebaikan, untuk persatuan ini Allah menciptakan wanita. Kitab suci menerjemahkannya sebagai penolong atau bahasa Inggrisnya helper. Tetapi kata asli Ibrani yang adalah ezer jauh lebih kaya maknanya daripada sekedar penolong. Ezer mengandung arti seseorang yang tidak harus ada. Sebuah bagian yang tidak sempurna tanpa kehadirannya. Sesuatu yang keberadaannya adalah mutlak, harus, perlu, demi terjadinya saling melengkapi, saling mengutuhkan. Tidak bisa tidak, dia harus berada. Inilah peran wanita. Inilah juga peranan pria bagi satu sama lain. Kata penolong mengandung nada negatif, seolah yang menolong itu lebih rendah, bagaikan bawahan, bagaikan hamba yang bisa disuruh-suruh dan diperintah saja. Ezer adalah seorang yang hadir dan dibutuhkan oleh seorang yang lain, terutama dalam keadaan bahaya, kesulitan, masalah, terutama dalam bahaya mati. Dan kehadirannya sangat-sangat dibutuhkan. Tiada yang dapat menggantikan. Tiada duanya. Pribadi ini dibutuhkan untuk hidup, untuk survive, untuk mengatasi dan menghadapi bahaya yang ada. Disinilah muncul peran penting wanita atau pria bagi pasangannya. Seorang teman yang tak dapat tidak harus ada. Mereka bersatu, mereka menyatu. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Ezer itu menunjuk pada Tuhan sendiri. Dialah Yahweh yang berada bagi yang lain. Dialah Allah yang menjadi sahabat perjalanan. Dialah penolong, dialah pemberi jaminan. Dia adalah sahabat yang berani berbuat apa saja, sahabat yang berani memberikan segalanya. Namun, Allah ingin agar kita manusia, pria dan wanita berperan, berfungsi sebagai ezer bagi satu sama lain. Khususnya melalui ikatan perkawinan, pria dan wanita yang stabil, yang monogam, yang seumur hidup, yang tidak terputuskan, yang tak terceraikan, sehingga saling melengkapinya yang super mendalam itu aman, tercipta dan terjadi. Dengan ini kita paham sekarang
mengapa seorang diri itu tidak baik, tidak lengkap, perlu ezer, perlu helper, perlu companion without limit. Kenyataan bahwa wanita diciptakan dari rusuk membuat keutuhannya hanya terjadi ketika wanita itu berada di samping tubuh yang kehilangan rusuk, menyatu dalam raga dan jiwa kembali. Dalam saling berada, mereka menyempurnakan kesatuan mereka. Saudara-saudariku, dalam bacaan kedua diungkapkan jati diri Yesus yang adalah Allah, namun merendahkan diri, lebih rendah dari malaikat dan sama seperti manusia, dengan jalan berkorban, mengasihi tanpa batas, menghendaki kebaikan mereka semata-mata. Yesus inilah sungguh ezer sejati. Dan sebagaimana Dia mengasihi gereja bagaikan mempelainya, begitu juga suami istri harus saling mengasihi, harus saling menjadi ezer bagi satu sama lain. Ketika perkawinan mengalami tantangan, ketika hidup keluarga banyak kandas, ketika kekerasan hati pria dan wanita begitu kuat, hebat, dan dahsyat, Musa pernah memberikan izin cerai kepada orang Israel. Dan hal ini mau dipegang terus oleh keturunan Israel. Maka ketika di zaman Yesus, orang mau menanyakan tentang absahnya, tentang sahnya, tentang berlakunya hukum Musa ini, Yesus menunjukkan sikap tegasnya. Bukan hukum Musa, hukum manusia yang diutamakan. Ingat, sadarlah apa yang dikehendaki Allah sejak semula. Apa tujuan Tuhan ketika menciptakan manusia. Karena itu Yesus mengulangi penegasan, janganlah diceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Inilah hukum yang paling utama dan pertama dalam perkawinan. Saudara-saudari, mari kita bermenung sejenak, apa sebenarnya penyebab-penyebab utama perceraian masa kini? Uang, penghasilan yang tidak cukup, ambisi hidup foya-foya tidak tercapai, kemampuan hidup sederhana tidak ada, menjadi pemicu rawan untuk berpisah, untuk memimpikan yang lain, untuk mencari yang lain. Alasan lainnya, hubungan gelap. Diam-diam membangun ikatan di luar kesetiaan perkawinan, membiarkan diri larut terlibat dalam hubungan emosi, afeksi, fisik dengan partner yang lain. Tidak setia, ada ketidakpuasan seksual. Pasangan yang berkelahi terus-menerus. Paus Fransiskus katakan berbeda pendapat bisa, tapi jangan sampai saling melukai. Berkelahi terus-menerus membuat tumpul, tawar, mentah kasih dalam keluarga. Hilangnya intimitas membuat setiap orang mencari egoismenya, tidak mempedulikan panggilannya menjadi ezer. Padahal setiap orang berhak atas penghargaan, atas cinta, atas kasih. Setiap orang ingin diterima dan dihargai. Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun kata-kata, baik antar pasutri maupun dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak-anak, yang juga menyebabkan perceraian banyak terjadi adalah perkawinan dini, MBA, marriage by accident. Orang yang terpaksa nikah muda, nikah dini, nikah karena salah, terlanjur. Bukan lagi pre-wedding, tapi preman wedding. Jika sudah begini, orang lupa akan peranannya sebagai ezer, peranannya sebagai penolong yang tidak tergantikan. Tugasnya menjadi pasangan, partner, mitra yang paling bisa dan paling wajar menjadi sahabat hati. Jika sudah begini, orang lupa mengasihi, mengampuni, seperti Kristus sang ezer sejati mengasihi gereja dan umatnya. Ingat,
Ingat, apa yang disatukan Allah jangan diceraikan manusia. Allah bukan melarang karena ia suka melarang, tapi karena kita diciptakan menjadi ezer satu sama lain. Seperti Kristus berkurban, sabar, tabah, setia sampai mati demi mempelainya. Lebih dari itu, egoisme kamu, kekerasan hati kamu menimbulkan bencana bagi anak-anak dan keturunanmu. Dengarkanlah efek-efek, akibat-akibat fatal bagi anak-anak yang berasal dari broken family, dari keluarga berantakan, dari keluarga tanpa papa dan mama, dari keluarga yang bercerai. Masalah emosional, emosi, afeksi, hati, budi anak-anak berantakan. Sedih, bingung, kehilangan pegangan, kehilangan teladan, takut, kemarahan, kebencian, dendam, rasa ditinggalkan, rasa diri tidak berharga, rasa diri korban, rasa dikungkungi nasib yang malang memenuhi mereka siang dan malam. Mereka merasa useless dan hopeless, tidak berguna dan tanpa harapan. Menjadi apa anak-anak dengan perasaan begini? Anak-anak akan mengalami masalah kesehatan mental, menghadapi dan mengalami kepribadian ganda, pecah kepribadian mereka, perilaku mereka menjadi aneh, suka cemas, suka bunuh diri, suka melarikan diri ke rokok, games, obat-obat bius, alkohol, dan mencari geng-geng senasib mereka. Prestasi sekolah pasti menurun, semangat belajar akan turun drastis, mereka menjadi pendiam, pemalu, tidak lagi ceria, dan minder. Sulit berprestasi, bermentalita gagal, masa depan suram. Perubahan pola makan dan tidur, berat badan tak terkendali, lari ke makan atau lari ke diet tanpa gairah makan sama sekali. Atau malas, atau tukang ngelamun, malam jadi siang, siang jadi malam. Anak-anak akan menjadi sangat bingung karena mereka terpaksa harus memilih salah satu dari orang tuanya. Menjadi pro yang satu dan antipati pada yang lain. Pribadi mereka sekali lagi terpecah. Penilaian yang membuat anak tersiksa harus pro siapa. Serba salah dan ketakutan. Terpaksa memihak, ketakutan berpendapat. Akal sehat tidak bisa jalan. Yang paling parah, mereka akan menderita luka batin, trauma mendalam, stres, terluka, trauma, takut, menjadi pengecut, atau malah menjadi pembalas dendam, menjadi tukang bully, atau bahkan pembunuh berdarah dingin. Depresi membuat orang mati perlahan-lahan. Dan ini harus terjadi pada anak-anak yang tidak bersalah. Mereka pasti akan menarik diri dari lingkungan, dari teman, dari sekolah, dari keluarga. Mereka akan malu dengan keluarganya sendiri. Mereka akan menjadi pendiam, pembenci, takut bertemu orang, takut diketahui keadaan memalukan keluarganya, takut dianggap anak tanpa identitas. Mereka nanti dewasa bakal susah bekerja, susah menjadi pemimpin yang terampil. Mereka kehilangan kepercayaan diri. Saudara-saudari, perceraian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum alam. Karena kita diciptakan untuk bersatu, menyatu. Perceraian melawan janji setia satu sama lain, janji pada Tuhan dan gereja. Perceraian melukai Tuhan yang menguduskan dan mempersatukan. Perceraian adalah tindakan tidak bermoral karena menimbulkan kekacauan dalam keluarga dan masyarakat. Kekacauan bagi sebuah generasi muda yang tidak bersalah, membawa kerugian besar bagi pasangan, bagi anak-anak yang trauma karena perpisahan orang tua mereka dan seringkali terpecah belah di antara mereka. Dan karena itu mereka menjadi korban. Jika para ezer menjadi hater, menjadi pembenci, menjadi manusia-manusia egoistik, lihat, korban-korban akan berjatuhan dan berentetan. Musa memberi izin karena ketegaran hati, tapi Yesus bilang, sorry,
Kembalilah pada apa yang Tuhan katakan sejak awal mula. Kamu diciptakan untuk menjadi pelengkap, menjadi eser yang tidak tergantikan bagi satu sama lain. Jangan takut, ada banyak keluarga yang mampu membangun family of God, family of love. Banyak kisah papa dan mama yang jatuh bangun menjadi eser yang membanggakan, penuh keteladanan. Dan jika mereka bisa, kita juga bisa. Aku akan memberikan seorang penolong, seorang ezer bagimu. Engkau adalah janji Tuhan. Pasanganmu adalah janji Tuhan itu bagimu. Ezer, itulah panggilan kita, bukan sekedar helper. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan, Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan memberkati kita semua. Doa dan berkat-Ku bagi semua keluarga di paroki kita. Amin.